Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Syahrial dengan NIM 1908105045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah desain grafis dan media animasi dengan dosen pengampu Bapak Saluki M.Com. Di sini judulnya adalah Virtual Simulations to Replace Clinical Hour in a Family Assessment Course. Development using H5P, Gamification, and Student Co-Creation. Ditulis oleh Laura Akilam RN MSc NA dan Mariana Nukar Flude RN PhD CCS NE dengan jenis jurnal Innovations in Simulation. Selanjutnya kita memasuki topik. Di sini saya membagi menjadi 10 topik. Yang pertama adalah latar belakang, deskripsi khusus, inspirasi, fase 1 pembuatan simulasi di H5P, fase 2 menggunakan dalam kursus penilaian keluarga, fase 3 memanfaatkan kreativitas siswa untuk simulasi masa depan, diskusi, pengakuan, lampiran, dan terakhir terima kasih. Oke, pertama, latar belakang. Simulasi klinis memainkan peran sentral dalam pendidikan keperawatan sarjana. Pelajar melaporkan kepuasan yang kuat dengan pembelajaran berbasis simulasi. Bukti menunjukkan simulasi mendukung pengembangan keterampilan psikomotorik, kepercayaan diri, self-efficacy, dan berpikir kritis. Simulasi berbasis komputer atau virtual yang dijelaskan dalam makalah ini adalah wawancara keluarga interaktif berbasis web, sebagian imersif yang dapat diputar di komputer atau perangkat seluler. Simulasi virtual adalah pendekatan baru yang meningkatkan hasil belajar dengan hasil yang serupa dengan simulasi berbasis manikin. Pandemi global COVID-19 semakin membatasi akses ke situs klinik dan pendidikan, meningkatkan kebutuhan alternatif untuk menempatkan klinis tradisional dan simulasi tatap muka. Transisi ke pembelajaran online telah memperluas kebutuhan akan pengalaman belajar berbasis simulasi virtual yang berkualitas. Ada banyak produk simulasi virtual komersial inovatif yang tersedia, namun biaya lisensi menjadi penghalang untuk diadopsi oleh program keperawatan menghadapi pemotongan dana. Tujuan dibuatnya artikel ini ada dua, yaitu satu, untuk menjelaskan proses yang digunakan untuk mengembangkan simulasi virtual untuk kursus penilaian keluarga menggunakan teknologi H5P, dan kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana gamifikasi digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa sebagai pencipta dan aktor skenario. 2. Deskripsi khusus. 3 game simulasi virtual atau VSG dirancang selaras dengan standar praktik terbaik INACSL untuk menggantikan 100% jam klinis dalam kursus, di mana mahasiswa keperawatan tahun pertama di semester kedua mereka dari 4 tahun program bachelor makan secara tradisional, bekerja berpasangan untuk menyelesaikan penilaian keluarga di rumah.
Sebelum menggunakan VSG, siswa menulis 2 esai berdasarkan penilaian keluarga mereka. Esai pertama menggambarkan siswa terhadap keluarga menggunakan Calgary Family Assessment Model dan kerangka Crowley-Roland. Dalam esai kedua, siswa menerapkan literatur tentang konsep yang relevan dalam keluarga. Model ini juga mahal. Mengganti kunjungan ke rumah dengan FSG adalah akan menghilangkan tantangan ini, sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran. Tidak ada simulasi yang ditentukan yang sesuai dengan kursus hasil pembelajaran yang mencakup kinerja penilaian keluarga dan menunjukkan wawasan tentang pengalaman keluarga dengan tantangan kesehatan kronis. Di masa lalu, simulasi berbasis teks dan analisis film diuji cobakan. Pendekatan tersebut tidak efektif, yang menyebabkan pengalaman di rumah digunakan lagi. 3. Inspirasi. VSGS dari Canadian Alliance of Nurse Educators Using Simulation atau disebut dengan CANSIM dan Ryerson University menjadi inspirasi untuk pembuatan simulasi in-house bagi siswa. Diskusi terjadi dengan pengembang di konferensi mengenai elemen kunci dari desain game yang efektif. Proses desain CANSIM VSG sangat ramah. Penggunaan video difilmkan dari sudut pandang perawat yang berinteraksi dengan klien. Yang keempat, fase 1 pembuatan simulasi di H5P. Pada 2018 dan Januari 2019, 3 simulasi dikembangkan menggunakan teknologi H5P karena terintegrasi langsung ke dalam sistem manajemen pembelajaran lembaga dan tidak terlalu rumit untuk digunakan dibandingkan dengan program lain. Pembuatan simulasi di H5P tidak memerlukan pengetahuan pengkodean apapun. Pembuatan konten masuk ke H5P, yaitu dengan cara yang pertama, masuk ke web H5P. Pilih jenis konten skenario percabangan dari daftar, lalu diarahkan ke antarmuka, seret dan lepaskan yang ramah pengguna untuk diedit. Pembuatan konten dapat meninjau tutorial yang menunjukkan cara langkah demi langkah untuk membuat simulasi. Diskusi pembekalan difokuskan pada bagaimana menilai kebohongan keluarga yang memiliki penyakit kronis. Siswa didorong dalam skenario percabangan. Siswa membuat keputusan berdasarkan sekumpulan 2 data atau lebih opsi berbasis teks. Keputusan yang diambil siswa mengubah konten apa yang mereka lihat selanjutnya. Yang penting untuk game simulasi, dalam kasus ini siswa menerima umpan balik langsung mengenai tanggapan mereka. Jika itu tidak dianggap sebagai salah satu opsi yang benar, karena panjangnya skenario ini, terkadang siswa diarahkan untuk memilih opsi yang berbeda dari daftar sebelumnya. Untuk lebih jelas, silakan lihat gambar berikut ini. Adalah web dari H5P. Selanjutnya, nomor 5 fase 2. Gunakan dalam kursus penilaian keluarga. Kunjungan keluarga disimulasikan atau tidak merupakan dasar dari kursus. Semua tugas kursus pada tahun 2019 dan 2020 didasarkan pada VSG. Pada tahun 2019, siswa menyelesaikan 2 simulasi terkait dengan salah satu dari 3 keluarga. Siswa memiliki akses ke semua simulasi dan memilih mana yang akan digunakan.
Siswa menyelesaikan VSG ini pada waktu mereka sendiri mengikuti prebrief kelompok besar di kelas. Prebrief tersebut melibatkan diskusi tentang hasil pembelajaran yang diinginkan, bagaimana VSG berfungsi, dan pendekatan yang direkomendasikan untuk menentukan pertanyaan apa yang akan diajukan kepada keluarga. 6. Fase 3. Memanfaatkan kreativitas siswa untuk simulasi masa depan. Gamifikasi digunakan untuk mempromosikan keterlibatan siswa dalam kegiatan kursus pada tahun 2019 dan 2020. Siswa diberi 5% dari nilai akhir mereka untuk menyelesaikan pilihan kombinasi kegiatan apapun di luar kelas. Kegiatan diselenggarakan di shell model yang terpisah. Mereka termasuk kuis, menonton video interaktif, menghadiri lokarnya, dan banyak lagi. Setelah menyelesaikan suatu kegiatan, poin ditandatangani dan siswa menerima lencana dengan nilai poin terkait yang dicatat pada lencana serta di buku nilai. Mereka dipandu dengan pertemuan dengan dosen mata kuliah. Video direkam di Cambrian College Teaching and Learning Innovation Hub. Seorang videografer merekam video sementara dua siswa berperan sebagai aktor dan satu atau dua siswa mengajukan pertanyaan penilaian. Profesor kursus memastikan semua pertanyaan yang diperlukan untuk simulasi ditanyakan dan menambahkan pertanyaan tambahan. Profesor tersebut kemudian menggunakan video tersebut untuk membuat simulasi di H5P. Siswa tidak perlu menggunakan H5P. Yang ketujuh, diskusi. Simulasi virtual merupakan pendekatan pedagogis yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara anekdot melalui umpan balik siswa dan pengamatan profesor. VSG tampaknya lebih unggul daripada kunjungan ke rumah tradisional untuk memenuhi hasil pembelajaran kursus dan memungkinkan profesor untuk membimbing siswa dan berdiskusi dengan mereka tentang penilaian keluarga. Kedelapan, pengakuan. Proyek ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan sukarelawan dan staf di Pusat Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran di Universitas Cambrian. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para siswa dan semua orang yang berpartisipasi dan memberikan masukan pada proyek ini. Berikut lampiran dari dokumen asli covernya dapat dilihat di layar. Oke, selanjutnya dokumen terjemahan covernya bisa dilihat di layar. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.